Ya, street. Jadi aku pengen tahu juga nih caranya, gimana kita bisa membuat mahasiswa kita itu tertarik dengan pelatihan komunikasi ya, dan tidak kesannya mengabaikan ya tadi karena yang pakai alat itu mungkin mereka lebih merasa jadi dokter kalau Mhm, pegang alat gitu. iya. Kalau cuma komunikasi dibilang mosok ngomong-ngomong doang, ngobrol-ngobrol doang gitu. Nah, itu gimana ya caranya? Ya, jadi sebenarnya yang pertama mereka harus tahu ya pentingnya komunikasi itu seperti apa. Seperti yang tadi kita obrolkan kan Mora banyak cerita ya, mengapa kok komunikasi itu penting. Nah, tapi memang mereka mungkin kalau diberikan kuliah, diberitahu komunikasi adalah mengapa itu penting, lewatlah setelah kuliah mereka akan lupa. Jadi kita harus punya pendekatan-pendekatan yang inovatif. Dan pendekatan-pendekatan yang inovatif ini perlu disusun secara longitudinal di sepanjang kurikulum dan juga terintegrasi dengan pembelajaran klinis. Sebagai contoh nih ya, kalau untuk mahasiswa tahun pertama mungkin kan pengetahuan klinisnya masih terbatas. Kita bisa memberikan penugasan-penugasan yang memberikan mereka paparan kepada masyarakat atau pasien yang ada di sekitar mereka. Contoh, bisa diminta untuk mewawancarai neneknya, mewawancarai tetangganya tentang masalah-masalah kesehatan atau isu kesehatan yang simpel. Nah, misalnya Keluarga penggunaan sendiri boleh ya? boleh penggunaan obat tradisional ini kan salah satu bagian dari budaya ya. Bisa dia coba diminta untuk mewawancarai ibunya atau neneknya. Sebenarnya biasanya di rumah kalau sakit sakit linu-linu diberi obat apa sih? Kalau batuk diberi obat apa? Nah, pada saat yang sama kita minta kalau nanti mereka menceritakan, yang diwawancara itu menceritakan, jangan dijudge, jangan dinilai oh ini benar atau ini salah. Enggak, tapi belajar mendengarkan saja. Lalu belajar bertanya, kenapa kok pakai obat itu? Apa sebetulnya nilai budaya di balik pilihan obat-obat tradisional tersebut. Nah, itu sudah memberikan paparan awal atau istilahnya adalah early clinical exposure ya kepada mahasiswa untuk bisa melihat bahwa keterampilan komunikasi yang mendasar seperti mendengarkan, berempati itu sangat bermanfaat untuk bisa membuat orang merasa nyaman dan berbicara. Nah, saya pernah dengar nih, Ya, ada penelitian yang mengatakan the devil is in the third year. ya, Nah, jadi waktu dasarnya diajarin empati ya, gitu ya, mendengarkan, itu bagus karena dia baru masuk fakultas kedokteran. Kemudian setelah tahun ketiga nih ya, mulai belajar penyakit, belajar anamnesis tadi itu history taking, sudah berubah menjadi disease oriented. Ya, jadi ya ya. illness-nya kemudian hilang. Nah, gimana caranya supaya sampai mereka menjadi dokter, praktik profesional itu tetap mereka paham bahwa ada illness dan disease perspektif yang harus diseimbangkan. Oke, ya, ini memang tantangan yang luar biasa ya, dan ini banyak dialami oleh berbagai fakultas kedokteran di Indonesia. Nah, untungnya sebetulnya kita punya skills lab atau laboratorium keterampilan klinis ya. Dan di laboratorium keterampilan klinis ini kita bisa mengintegrasikan pembelajaran komunikasi dengan keterampilan klinis dan juga dengan selalu mengingat supaya pembelajaran ini kontekstual. Jadi jangan pembelajaran komunikasinya dilepas sendiri terus dianggap ini adalah pembelajaran untuk bersikap ramah, tamah kepada pasien, bukan itu gitu ya. Tetapi justru bagaimana mereka bisa mengintegrasikan kemampuan untuk berkomunikasi dengan pengetahuan klinis mereka. Dan ini tidak gampang loh. Justru ketika nanti mahasiswa melihat bahwa ini challenging, mungkin mereka akan tertantang untuk belajar. Nah, saya melihat bahwa kalau kita memperkenalkan anamnesis itu terpisah dari keterampilan komunikasi, seringkali kita akan terjebak tadi seperti yang Mora bilang bahwa ya dia akan melihat oh keterampilan komunikasi itu ramah tamah, kalau keterampilan klinis anamnesis gitu. Padahal sebenarnya ini adalah suatu hal yang dalam kehidupan praktek dokter sehari-hari kan jadi satu gitu, jadi satu. Jadi kata kuncinya adalah integrasi ya. Nah, terus di laboratorium keterampilan klinis ini kan kekuatannya adalah mahasiswa belajar pada suatu konteks simulasi. Konteks simulasi itu apa sih kelebihannya? Satu, dia aman. Kedua, dia bisa kita kelola. Jadi kita bisa
menyediakan berbagai macam kasus yang bervariasi yang mungkin disesuaikan dengan bloknya. Kalau dia lagi berada di blok respirasi misalnya, kasusnya bisa tuberkulosis. Kalau dia lagi ada di blok jantung, kasusnya bisa hipertensi. Jadi bisa kita sesuaikan ya. Dan mahasiswa bisa belajar melalui role play gitu. Nah, tentang role play ini Iya, ya. Jadi waktu saya melakukan penelitian persepsi dari tenaga kesehatan seluruh Indonesia, itu menariknya beliau-beliau ini bisa menjawab bahwa metode pembelajaran komunikasi yang paling baik itu sebenarnya dengan apa? Iya. Itu para praktisi ya, memang praktisi ini bisa menjawab bahwa metode yang paling bagus adalah dengan role play. Iya. Kemudian kuliah itu ada di tempat terbawah. Nah, ini kan sebenarnya pemahaman itu sudah ada. Iya, iya. Tapi kenapa ketika role play, kalau saya melihat mungkin belum banyak yang bisa memberikan umpan balik dengan konstruktif ya, dengan membangun, kemudian refleksi mahasiswa juga belum diundang untuk bisa refleksi lebih dalam. Mungkin kalau mahasiswa bicara sesuatu malah kemudian kadang-kadang instrukturnya itu menimpali dengan kalau dulu pengalaman saya itu begini, kalau saya praktek pengalamannya seperti ini, jadi begini-begini. Nah, kemudian mahasiswa tidak jadi refleksi, malah mendengarkan mini lecture yang ada di sesi instruktur tersebut. Ya, benar. Ini memang merupakan tantangan tersendiri ya. Nah, mungkin saya mau menambahkan sedikit. Sebenarnya kalau kita mengatakan bahwa metode pembelajaran komunikasi yang terbaik adalah role play, itu tunggu dulu gitu. Metode pembelajaran itu akan tepat pada situasi yang tepat. Jadi kalau pada pasien yang sesungguhnya ya, mahasiswa juga tetap bisa belajar loh gitu. Jadi ketika dia nanti sudah berada di rotasi klinis, sehari-hari bertemu dengan pasien, tentu saja mahasiswa juga bisa belajar komunikasi gitu. Kalau mahasiswa berada di tahapan preklinik ya, belum ke rumah sakit ya, mahasiswa belajarnya dengan role play dalam situasi simulasi. Jadi tergantung konteksnya. Nah, mengapa kok seringkali tutornya atau clinical teachernya bisa terjebak dengan sharing pengalaman dan sebagainya? Ya kalau kita lihat sebenarnya tujuannya baik ya, ingin men-sharekan pengalaman-pengalaman sehingga mahasiswa bisa belajar. Namun kalau kita kembali melihat prinsip-prinsip untuk pembelajaran berbasis kompetensi, di mana yang kita inginkan ini adalah dokter yang kompeten. Dan untuk mencapai dokter yang kompeten ini berarti kita harus melihat pembelajar itu melakukan atau mendemonstrasikan, lalu kita bisa memberikan assessment ya, dan memberikan umpan balik. Kalau kita nggak pernah ngelihat, ya kita nggak bisa mengatakan dong dia kompeten atau tidak. Di situ kita menggarisbawahi pentingnya umpan balik. Kenapa kok yang tadi disampaikan oleh Mora ya, sering sekali ada tantangan di mana kita sebagai dosen ini tergoda untuk memberikan langsung umpan balik dan sharing pengalaman. Kembali hubungannya dengan budaya. Seperti yang tadi kita diskusikan, kalau di komunikasi antara dokter dan pasien, budaya hierarki ini juga sangat kuat berpengaruh, sehingga mungkin pasiennya kalau mau tanya, mau mengatakan sesuatu yang tidak sepakat dengan dokternya itu agak ragu-ragu. Ya, hubungan antara dosen dengan mahasiswa ini juga dipengaruhi oleh budaya hierarki. Kita sebagai dosen pun kita lahir di tengah-tengah budaya yang hierarkis gitu ya, sehingga mungkin juga pola komunikasi kita dengan mahasiswa akan dipengaruhi oleh budaya yang hierarkis tersebut. Nah, jadi pendidikan kedokteran ini kan pendidikan berbasis kompetensi ya. Kalau kita mau memastikan bahwa peserta didik kita itu nanti kompeten menjadi dokter, maka kita perlu melihat bagaimana peserta didik kita itu mendemonstrasikan atau melakukan kegiatan ya atau keterampilan sebagai seorang dokter, lalu kita melakukan assessment dan memberikan umpan balik. Jadi nggak bisa kalau dalam pembelajaran berbasis kompetensi kita tidak melihat mahasiswa kita berperforma. Nah, umpan balik itu sering diartikan sebagai pemberian informasi. Jadi setelah mahasiswa melakukan simulasi nih, misalnya dengan pasien simulasi, instrukturnya akan cenderung untuk segera memberikan informasi, dan informasi itu biasanya yang kesalahan ya. Jadi instead of appreciation dulu, kemudian ini tadi salahnya ini ya. Ya, itu betul, gimana betul. sebaiknya? Ya,
Jadi begini, sebenarnya fenomena itu sangat wajar terjadi karena kita ini dipengaruhi oleh budaya hierarkis. Kalau kita ingat obrolan kita tadi ya, pada budaya hierarkis ini kan eh, sangat kuat mempengaruhi komunikasi dokter pasien. Jadi pasien merasa ragu-ragu menyampaikan ketidaksetujuan, menyampaikan kekhawatiran karena ada hierarchical gap ya. Nah, fenomena yang sama juga terjadi pada dosen dan mahasiswa. Jadi dosen yang mungkin tumbuh besar di suatu budaya hierarki itu biasa melihat dari orang tuanya, dari gurunya dulu, dari dosennya dulu bahwa kalau yang namanya dosen itu ya berarti nuturi gitu ya. Jadi kalau memberikan umpan balik pun cenderungnya adalah memberitahu harusnya tuh begini loh yang dilakukan gitu. Nah, padahal sebenarnya akan jauh lebih efektif ketika pada waktu kita memberikan umpan balik itu, kita meminta mahasiswa untuk terlebih dahulu berefleksi. Jadi mahasiswa kita tanya, nah apa yang kamu rasakan setelah role play misalnya. Setelah mahasiswanya menyampaikan apa yang dia rasakan, kita bisa menanyakan, apa yang menurutmu sudah kamu lakukan dengan baik? Gitu. Baru setelah itu kita menanyakan apa yang menurutmu bisa kamu perbaiki. Ya, untuk mahasiswa Indonesia, kadang-kadang ketika kita bertanya, apa yang menurutmu sudah kamu lakukan dengan baik? Itu susah loh mereka jawab. Susah. Jadi mereka langsung mengkritisi diri sendiri. Aduh, saya tadi grogi dok, saya tadi kurang ini. Nah itu dalam hal ini seorang instruktur ya itu perlu tetap mengatakan bahwa sebentar, coba kita lakukan diskusi secara sistematis, direfleksikan dulu apa yang kamu lakukan dengan baik. Mengapa itu penting? Karena sebagai seorang mahasiswa Anda perlu merecognize, perlu mengenali perilaku apa yang memang sudah dilakukan dengan baik. Supaya apa? Teman-temannya nanti juga bisa melihat, lalu dia juga bisa melakukan lagi di kemudian hari. Ini namanya adalah reinforcement ya. Reinforcement, jadi peneguhan tentang apa yang sudah dilakukan dengan baik. Setelah itu baru kita masuk ke fase improvement tadi, bahwa mahasiswa diminta untuk menyampaikan apa yang menurut dia masih bisa diperbaiki. Nah, dengan memulai feedback session dengan refleksi, mahasiswanya juga merasa lebih aman loh. Karena sebelum mendengarkan dari kita, koreksi-koreksi dari kita, atau kadang-kadang kan kita minta teman-temannya ya juga untuk memberikan umpan balik, dia sudah merefleksikan dulu sebagian besar dari apa yang tadi dirasakan dan dialaminya. Nah, setelah itu baru kita sebagai instruktur dan mungkin teman-temannya bisa memberikan tambahan. Kira-kira begitu ya. Nah, itu ada teori apa ya yang bilang bahwa gelasnya harus gelas yang penuh nih harus diminum dulu separuh atau dituang dulu karena kemudian baru bisa ditambah air lagi. Kalau enggak dituang terus maka akan luber. Nah, itu apa ya? Ya, benar ya. Jadi memang ada suatu teori ya, namanya adalah teori beban kognitif atau cognitive load theory ya. Jadi di cognitive load theory ini kita belajar bahwa walaupun sebetulnya long term memory di manusia itu sangat luas ya, bisa menampung banyak hal, tetapi working memory ini sifatnya seperti bottleneck. Jadi ketika kita mau memasukkan suatu informasi ke dalam long term memory, maka kita harus melalui dulu bottleneck di working memory yang hanya bisa menampung mungkin sekitar 7-9 item saja di satu titik waktu. Padahal stimulus yang kita dapat banyak banget. Sehingga kalau kita aplikasikan pada konteks pemberian umpan balik tadi, sebenarnya kita berusaha meretrieve dulu gitu ya, meretrieve dulu informasi yang sudah dimiliki, dipahami oleh pembelajar kita sebelum kita memberikan informasi yang baru. Sehingga nanti luarannya adalah informasi yang akan disimpan dalam jangka panjang ini menjadi lebih terorganisir secara sistematis. Ya, jadi Astrid, jadi ternyata komunikasi dokter pasien itu harus sama-sama setara dengan komunikasi guru dan murid ya. Iya. Nah, jadi ketika ya kan kalau dokter mereka pengen ngasih informasi, kemudian mungkin belum tentu relevan dengan kebutuhan pasien, guru juga ingin memberi informasi yang mungkin belum relevan dengan kebutuhan muridnya. Nah, ini tipsnya gimana ya untuk mengubah supaya tidak menjadi
hierarkis ya, tidak menjadi Ya, paternalistik itu. sebenarnya juga mirip ya dengan komunikasi dokter pasien ya. Kalau tadi jebakan komunikasi dokter pasien ini adalah checklist anamnesis gitu ya. Pada komunikasi antara dosen dengan mahasiswa, jebakannya juga dosen ini ingin menyampaikan informasi atau kalau enggak checklisted, kalau memberikan feedback harus pertama tanya dulu apa yang sudah baik dilakukan, kemudian apa yang kurang baik dilakukan. Padahal sebetulnya dalam prosesnya itu kita harus memegang yang namanya prinsip student centeredness. Jadi kita sesuaikan umpan balik ini dengan kebutuhan si mahasiswa. Nah, kebutuhan ini sebisa mungkin muncul dari mahasiswa itu sendiri. Jadi gimana tipsnya? Kita harus bertanya, gitu. Bertanya. Jadi kalau kita mau menyampaikan suatu informasi, kita pikirkan sebagai dosen, bagaimana ya caranya supaya informasi ini kita ubah menjadi suatu kalimat tanya, gitu ya. Saya ingat tuh ada penelitian di Universitas Surabaya waktu itu, Dr. Aking Sandi Pribadi ya, yang berhasil mengubah persepsi dari pengajar yang tadinya dosen-dosen, tadinya itu bagus sekali kutipannya ya. Jadi saya tadinya selalu ingin memberikan informasi, tapi setelah dilakukan pelatihan ini, saya kemudian harus bisa mengubahnya menjadi kalimat tanya. Nah, ini yang saya kira mungkin itu bisa kita terapkan ya kalau pelatihan-pelatihan pengajar komunikasi. Ya. Namun memang di dalam hati sebetulnya dosen ini perlu diperkuat lagi student centeredness-nya, bahwa kenapa sih kok repot-repot harus berpikir kalimat tanyanya apa ya? Itu karena memang kita mau berusaha supaya dalam pembelajaran ini mahasiswa menjadi pusat dalam proses pembelajaran ya. Boleh nggak saya kasih contoh bagaimana mengubah informasi menjadi kalimat tanya? Gimana tuh? Ya. Contoh ya, misalnya pada waktu seorang mahasiswa itu berperan menjadi dokter. Lalu kita melihat bahwa mahasiswa ini belum cukup peka menangkap nonverbal politeness atau belum cukup peka melihat kekhawatiran pasien karena pasiennya nggak mengucapkan, hanya menampakkan saja informasi nonverbal tersebut melalui pandangan mata yang penuh kecemasan gitu. Nah, kalau kita terburu-buru, kita langsung bisa bilang, loh kamu lihat nggak tadi tuh pasiennya khawatir loh gitu ya. Tapi bisa juga kita menyampaikan dalam bentuk pertanyaan. Apakah kamu mengamati bagaimana perubahan ekspresi si pasien ketika tadi kamu meminta si pasien itu langsung pergi ke apotek untuk menebus obat? Jeda, tunggu dulu, biarkan mahasiswanya berpikir. Ya. Nah, ketika mahasiswanya ternyata tidak menemukan jawabannya, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya nih, pada waktu role play itu ternyata ada rekaman, kita bisa mengatakan, yuk kita lihat rekamannya di bagian itu saja. Terus setelah itu dia bisa diajak menganalisis lagi apa yang sebetulnya terjadi, gitu ya. Atau kalau dengan cara lain kita juga bisa melibatkan yang tadi berperan sebagai pasien untuk ikut menyampaikan apa yang dia rasakan, dan dengan cara itu maka mahasiswa akan menemukan bahwa oh begitu ternyata. Nah, kata oh begitu itu loh yang nanti akan tersimpan lama di dalam memori mahasiswa, dan ini mudah-mudahan akan terbawa ketika nanti dia menjadi dokter. Gitu. Itu kalau dalam COP experiential learning model itu adalah aha moment ya. Betul, jadi itu adalah aha moment. Conceptualization setelah eksperimen, kemudian refleksi terhadap eksperimen, lalu muncullah pengetahuan baru gitu ya sebelum diulang menjadi keterampilan berikutnya. Betul, ya dicobakan. Apa yang saya akan lakukan dengan lebih baik. Jadi kita sepakat ya bahwa pelatihan komunikasi ini sangat penting buat mahasiswa kedokteran, dan ini perlu dilakukan dengan berbagai strategi. Yang pertama, pelatihan komunikasi perlu dilakukan secara longitudinal di sepanjang kurikulum Fakultas Kedokteran, baik di tahap preklinik maupun nanti pada waktu mereka memasuki rotasi klinis ya. Terus pelatihan ini perlu diintegrasikan dengan pembelajaran dan pertumbuhan pengetahuan klinis mahasiswa. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri secara terisolasi. Nah, roh dari pembelajaran komunikasi ini adalah observasi,
refleksi, dan umpan balik. Di mana dalam pemberian umpan balik, seorang dosen itu perlu memperhatikan kesetaraan hubungan antara dosen dan mahasiswa, sehingga nanti bisa ada suatu proses feedback yang bersifat student center, ya. Dan yang terakhir, kita perlu melihat bahwa sebenarnya proses komunikasi dosen dan mahasiswa ini sebenarnya sangat mirip ya dengan proses komunikasi dokter pasien, dan kita menyadari budaya yang hierarkis di Indonesia bisa berpengaruh, sehingga ada banyak hal yang perlu kita perhatikan, kita pertimbangkan ketika kita menerapkannya dalam praktek. Menarik sekali ya Astrid, kita udah ngobrol panjang lebar Iya, nih tentang komunikasi betul. dan pelatihan komunikasi ya bagi dokter dan tenaga kesehatan. Tapi omong-ngomong ini sudah jam 3, nanti keretanya terlambat. Jadi aku antar ke stasiun, kapan-kapan kalau Astrid ke Jogja, aku tangkap lagi ya. Kita diskusi Oke, lagi. iya, terima kasih banyak. Yuk kita berangkat.